tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Dah, ndak ngantuk kah teman-teman? Siap ya? Oke, siap Mbak Noni, Mbak Neni, Mbak Cici, Mbak Asrul ya. Oke, iya. Ndak ngantuk kah? Ini hari apa ya? Hari Rabu ya. Besok hari Kamis ya guys. Besok masih hari Yaumul Bid ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Spill Skincare ya. Oke, siap Mbak Yeyen ya, Mbak Yeyestri. Malam ya semuanya ya, aman ya guys, siap. Telat aku mulai tadi si Bom minta ditemanin makan ya kucingnya. Oke, siap ya Mbak U ya, Mbak Raisya ya. Dah, kita ngomongin apa? Gimana puasanya hari ini? Yang puasa udah oke ya. Besok dilanjut dengan puasa Yaumul Bid di hari kedua dan puasa Yaumul Bid di hari ketiga di hari Jumat. Nah, nanti hari Kamis itu kan berbenturan tuh antara Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid. Maka niatkan puasa Yaumul Bid ya. Oke, iya itulah ya kan si Bom. Snacknya aja ditungguin coba. Siap ya Mbak Siva. Jadi oke. Nah, jadi besok itu niatnya puasa tetap Yaumul Bid ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak kuat mau puasa 1 hari nggak masalah sih. Cuman afdolnya adalah 3 hari ya. Afdolnya 3 hari. Siap Mbak Neni ya. Siap Mbak Cika, Mbak Basuki ya. Oke, aman ya. Kalau puasanya hari Kamis aja niatnya Yaumul Bid gak masalah sih. Tapi afdolnya Yaumul Bid itu adalah 3 hari. Jadi usahakan 3 hari. Karena dalam hadisnya 3 hari ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Niatnya puasa Daud, kalau puasa Daud teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Jadi kalau puasa Daud teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah udah puasa yang top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Oke. Ustazah, oke, apa benar ada orang kerasukan arwah? Nah ini yang kita nggak tahu. Kerasukan jin bisa, kalau arwah kita nggak tahu. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akhbirni anir ruh, kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Rasulullah berkata, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril akhbirni anir ruh. Maka Jibril berkata, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tadi nggak puasa, puasanya Kamis, Jumat, Sabtu nggak apa-apa ya. Tapi udah kurang afdol yang Sabtunya. Jadi karena Yaumul Bid itu usahakan di tengah bulan. Kalaupun nggak apa-apa. Kalau teman-teman nanti misalnya haid ini maka bisa puasa di awal dan akhir bulan ya. Berdosakah jika kita merasakan malas dalam ibadah? Malas nggak berdosa ya, karena malas itu cuma perasaan. Semangat juga nggak berpahala, karena semangat dan malas cuma perasaan. Orang yang malas kemudian dia memaksakan diri untuk ibadah, orang yang semangat dan melakukan ibadah sama. Jadi malas dan semangat itu tidak bernilai apapun. Jadi nggak ada urusan dengan kita nggak semangat atau malas. Malas itu nggak berdosa dan malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan ya. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Kalau dia naik kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun paksakan ibadah itu ya. Apakah nge-lag teman-teman? Amankah? Aman. Kalau niatnya puasa kodo nggak apa-apa ya. Oke, apakah aman? Aman ya. Jadi kalau dia naik kerjakan ibadah itu, kalau dia turun paksakan. Jadi malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Oke. Ustazah aman ya. Doa minta jodoh, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, kalau mau ziarah ke makam apa yang dibaca? Kalau mau ziarah ke makam apa yang dibaca? Nah, kalau teman-teman mau pergi ziarah, teman-teman coba ambil wudhu dulu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok,
lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, lalu teman-teman baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu sampai ke kuburan teman-teman tinggal berzikir entah 3 kul, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas atau ayat-ayat yang teman-teman hafal ya, ayat kursi. Lalu kemudian teman-teman berdoa. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Susah banget saja doanya, ya udah pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Atau bawa buku doa-doa. Oke. Ustazah, bagaimana niat sholat sunnah 4 rakaat sekaligus? Kalau 4 rakaat sekaligus sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jam 9 ya Mbak Winda Mariani ya. Kita tanya jawab dulu setelah itu ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu caranya. Aku sampai di mana tadi? Aku lupa. Sengaja aku sholat sunat duha misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya rakaat 1 langsung berdiri. Rakaat kedua langsung berdiri. Rakaat ketiga langsung berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Ya kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Kemudian rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Nah kayak gitu dia ya teman-teman ya. Ustazah, oke, iya kalau wudhu pakai handuk bisa nggak? Wudhu itu pakai air, nggak bisa pakai handuk. Canda ya, boleh wudhu menggunakan handuk nggak masalah. Itu cuma adab saja. Yang penting teman-teman wudhu ya. Nah, tapi yang penting pakai air ya. Jadi wudhu cuma pakai handuk nggak masalah. Itu cuma adab saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dah sama-sama ya. Ustazah, kalau Qurannya rusak bisa dibakar untuk menghindarkannya dari kehinaan ya. Ustazah, bimbing agama biar istiqomah. Siap Mbak Ken, istiqomah itu ada caranya. Istiqomah itu konsisten. Konsisten itu ada caranya. Yang pertama adalah lakukan dari hal yang kecil. Yang kedua, jangan putus. Yang kedua adalah Yang kedua adalah jangan putus sampai kita itu risau meninggalkan baru ditambah. Contoh, istiqomah itu pengen istiqomah dalam hal apa? Harus jelas. Misalnya nih, aku pengen istiqomah sholat duha. Misalnya gitu kan. Aku pengen istiqomah sholat duha. Maka 2 rakaat aja dulu. Terus jangan ditambah dulu. 2. Sampai kapan? Sampai kalau kita tinggalkan kita risau. Sampai kalau kita telat kita risau. Bisa sebulan, 2 bulan baru tambah lagi jadi 4. Jadi kalau udah risau kalau kita tinggalkan baru ditambah ya. Kalau udah kita nggak beban mengerjakan baru ditambah ya. Nah, semua seperti itu. Baru tambah rakaatnya. Sholat subuh, sedekah subuh 2.000 aja dulu. 2.000. Kalau udah santai kita mengerjakannya, udah nggak ada beban kita mengerjakannya, baru tambah jadi 4.000 ya. Ustazah, oke, siap Mbak Feby ya. Oke, bulan puasa Ramadan aku nggak puasa karena sakit. Mau bayar fidyah belum ada duit. Mbak sekarang masih sakit kah? Orang yang boleh bayar fidyah adalah orang yang dia sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh. Kalau Mbak ada kemungkinan sembuh jangan fidyah, nggak ada uang jangan fidyah, kodo aja. Nah orang yang sakit yang mana dia itu mesti fidyah itu adalah kalau dia sakit dia tidak ada harapan sembuh. Misalnya dia cuma demam 7 hari, dia tipus 7 hari, dia sakit DBD 7 hari, dia COVID 14 hari. Itu kan masih ada ganti dia. Sakitnya kan cuma sementara ya kan. Nah jadi dia tetap bisa mengkodo ya. Ustazah bolehkah ziarah ke makam? Sambil berdoa kemudian curhat mengabarkan tentang keadaan jangan. Bu. Doakan aku sehat ya bu. Anak ibu sekarang udah lulus PNS. Anak yang satunya udah lulus kuliah. Ibu tenang di dalam ya bu. Itu enggak boleh.
boleh. Nanti dia jawab iya santailah, kan susah ya kan. Nggak boleh meratap, ngomong, ngobrol dengan ahli kubur, itu nggak boleh. Ya nangis aja nggak boleh ngomong. Rasulullah itu waktu anaknya meninggal dia nangis juga, cuma dia nggak ngomong ya. Oke, sekarang nggak bingung lagi ya siap Mbak Ezi. Ustazah, oke, kalau kan Ustazah, sebentar ya. Puasa yang mulbit kapan masih bisakah? Puasa yang mulbit tadi, hari ini, besok dan lusa. Tapi kalau tadi nggak puasa, besok, besok dan besok juga bisa ya. Oke. Gimana caranya supaya sabar terus sampai mati? Dalam hal apa mau sabar? Wah gemes ya, pengen sabar sampai mati ya. Dalam hal apa nih? Sabar dalam hal apa? Ustazah, oke, kalau lagi hamil boleh fidyah enggak? Kalau puasa takut kenapa-napa dengan janinnya? Boleh. Tapi kalau anak 1, anak 2 masih bisa ganti kok. Waktu gantinya kan 335 hari. Ya, kalau nggak bisa ya boleh fidyah ya. Oke, saya pernah ngomong sama maafin aku ya Mak, itu udah nggak bisa lagi diomongkan kalau dia udah meninggal Mbak ya. Cukup dengan doakan saja. Oke, boleh Mbak Lia untuk menghindarkannya dari kehinaan ya. Ustazah kalau uang sedekah subuh kepake nggak apa-apa. Dapat pahala 1 niat walaupun tidak dapat pahala sedekah. Nanti bisa diganti lagi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana cara mengkodo sholat yang tertinggal? Kalau karena lalai nggak bisa kodo. Kalau karena ketiduran bisa ya, seperti sholat biasa ya. Ustazah, nggak boleh ngomong sama orang meninggal. Kalau sedekah subuh untuk nyawer di sebuah acara boleh, tapi apa yang disawer? Kalau disawer adalah wanita yang buka aurat, kemudian dia mempertontonkan auratnya, jangan. Berarti kita memfasilitasi dia untuk melakukan itu. Ya kita doakan semoga nanti bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya. Ustazah, saya pedagang dititipin lotre, itu boleh nggak? Lotre kalau dia mainan anak-anak nggak apa-apa, kan nggak ada yang dipertaruhkan kayak time zone. Beli lalu kemudian nanti dapat boneka kalau yang dapat, itu bukan judi. Yang judi itu adalah ada yang dipertaruhkan ya. Misalnya kita 10 orang berkumpul, masing-masing menaruh 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 5 juta. Nanti akan ada yang bawa pulang 5 juta, akan ada yang kehilangan 1 juta. Itu judi. Tapi kalau kayak main time zone, cabut undian di Car Free Day, ya kemudian undian 17 Agustus, kemudian lomba, ya itu nggak judi ya Mbak. Oke, Ustazah kan nggak ada yang dipertaruhkan di sana. Oke, sedekah subuh bisa biaya-biaya buat biaya-biaya ziarah nggak bisa. Sedekah itu harus untuk makhluk lain atau orang lain ya. Oke, sedekah subuh itu untuk orang lain, misalnya untuk anak, kasih makan teman, takdir makan kawan, itu bisa ya. Ustazah, oke, bayar hutang puasa ibu hamil dan menyusui. Selagi ibu hamil dan menyusui. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau ibu hamil dan menyusui, sebentar ya, dekat-dekat sini dulu, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, dekat-dekat dulu ya. Ibu hamil dan menyusui itu, selagi dia masih mampu ganti puasa, dia tetap harus ganti puasa. Jadi selagi dia mampu ganti puasa, dia tetap harus ganti puasa ya. Karena berpuasa itu jauh lebih baik. Kecuali dalam 1 tahun atau 2 tahun dia menyusui, dikhawatirkan nanti anaknya kenapa-napa, diare, maka dia boleh membayar fidyah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Kalau habis mandi pakai handuk, langsung wudhu nggak masalah, itu cuma adab saja. Habis mandi langsung wudhu pakai handuk nggak apa-apa, itu cuma adab saja ya. Ustazah, sedekah subuh aku belikan makanan kucing, nggak masalah ya. Sedekah subuh untuk makanan kucing juga bagian dari sedekah. Ustazah, oke, kalau sholatnya dikodo karena meriang boleh nggak? Nggak boleh. Kalau meriang itu beda treatmentnya. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi orang yang sakit bukan kodo keringanannya. Kalau yang orang yang sakit itu adalah
Keringanannya boleh sholat dalam keadaan duduk dan berbaring ya. Ustazah, uang sedekah subuh dibelikan ke tokon listrik masjid bagus. Itu amal jariah. Ya, nah sedekah subuh untuk token listrik itu bagus ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau anak perempuan nikah tidak izin sama ibunya, berdosa nggak? Tergantung kasusnya, Mbak. Ya, bahwa ibu tidak boleh melarang anaknya nikah sama laki-laki baik-baik ya. Nah, tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Oke, sama dengan makanya boleh nikah jauh. Nikah jauh jarak lebih kurang 87 kilometer. Kalau ibunya melarang-larang nggak jelas. Udah jelas laki-laki itu baik, daripada berzina dia boleh nikah jauh dengan jarak tertentu ya. Ustazah, kalau ada keluarga yang pesta sholat boleh nggak dijama'? Nggak boleh. Jama' itu hanya kalau dalam perjalanan 85 kilometer. Oke. Ustazah, oke, orang muslim yang berhak menerima fidyah, bukan wajib menerima fidyah, berhak menerima fidyah siapa? Pokoknya orang duafa, orang fakir, orang miskin, ya, orang jompo, ya, orang-orang yang nggak bekerja, orang-orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, pokoknya fidyah itu untuk orang yang lemah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh dipakai untuk Jumat berkah nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh untuk Jumat berkah, untuk beli beras, tapi untuk orang ya itu nggak apa-apa, untuk orang ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Sedekah subuh untuk janda boleh, asal niatnya karena Allah, bukan agar janda itu mendekat sama kita. Ustazah, kalau besok mau puasa Yaumul Bid tapi masih punya hutang puasa, nggak apa-apa. Ya, hutang puasa itu bisa diganti sampai Ramadan tahun depan. Ya, tetapi dipercepat aja. Teman-teman silahkan sekarang ganti puasa Yaumul Bid, setelah itu segera ganti puasanya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Harisan nggak apa-apa. Ada apa dengan arisan? Arisan nggak ada masalah. Oh Ustazah, dalam arisan tuh ada hutang ya, tapi kan dibayar. Oh nanti kalau dia meninggal siapa yang mau bayar hutangnya lah, kan ada ahli warisnya. Oh kalau mereka yang dapat arisan tuh, yang dapat arisan nanti ngundang orang makan-makan, ya nggak apa-apa, itu kan sedekah. Yang tidak boleh itu adalah arisan lelang. Apa itu arisan lelang? Arisan lelang itu arisan yang siapa yang banyak mau dipotong, dia yang dapat. Itu yang nggak boleh. Siapa yang lebih banyak mau dipotong duitnya, dia yang dapat. Itu yang nggak boleh. Atau siapa yang nggak bayar atau yang telat bayar kena denda. Itu baru nggak boleh. Ya, tapi kalau arisan kayak di biasa-biasa aja nggak ada masalah ya. Ustazah, doa kalau kena guna-guna. Kalau udah kena mesti ruqyah. Kalau belum kena ada doanya. Teman-teman yang belum kena guna-guna, nampaknya belum ada sih yang kena di sini ya. Kalau teman-teman supaya terhindar dari guna-guna, kemudian sihir, ilmu hitam, ilmu biru, ilmu kelabu, terhindar dari godaan jin, setan, orang jahat, para penipu, orang hipnotis. Pokoknya doa pelindung diri guys, supaya diri kita itu terlindung guys dari makhluk-makhluk jahat. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, itu doanya. Doa pelindung diri supaya kita terhindar dari orang-orang maksiat, orang-orang yang jahat, orang penipu, rekan bisnis yang gak jujur ya. Kemudian kita terlindung dari godaan setan, nafsu jahat, jin jahat, guna-guna, sihir, supaya terhindar dari itu. Doanya teman-teman ada yang bisa bantu tuliskan atau terfilter lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Biasanya teman-teman kita nulis tapi kayaknya ke filter lagi nih teman-teman ya. Ke filter lagi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan
semua makhluk. Ya, berarti ke filter lagi tuh pertanyaannya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Peringatan meninggal dengan menu sederhana, boleh. Itu kan bagian dari sedekah. Nah ini dia Mbak, doa pelindung diri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semua makhluk kita berdoa untuk terlindung ya. Ustazah, oke, itu doanya udah dituliskan oleh teman kita. Teman-teman screenshot aja ya. Ustazah, oke. Beli motor baru apakah dikeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Beli motor baru tidak dikeluarkan zakat ya. Ustazah, riba itu apa aja yang membuat dosa? Oh, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Apa yang membuat riba itu adalah riba? Yang pertama, misalnya aku kredit mobil nih guys. Yang pertama adalah kalau seandainya aku melakukan riba. Oke, sebentar ya. Yang pertama adalah kalau aku melakukan riba, itu apa ciri-cirinya? Yang pertama, dalam angsuran yang aku bayarkan, itu dia ada bunganya. Yang kedua, kalau aku telat bayar, ada dendanya. Yang ketiga adalah kalau aku nggak sanggup bayar, maka mobilku tuh ditarik oleh dia dan uang yang udah aku kembalikan, yang udah aku berikan tidak dia kembalikan. Itu yang menyebabkan dia menjadi riba. Ya, nah jadi itu yang menyebabkan dia menjadi riba. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, boleh Mbak Fakasah, nggak masalah ya. Ke Ustazah sebentar ya. Jual beli emas ya nggak riba, jual beli emas nggak masalah. Emas itu kan komoditi, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah sholat wajib dengan sholat sunnah digabung doanya? Boleh dong. Habis sholat qobliyah zuhur, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Nggak masalah dong. Oke-oke aja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kalau sebentar ya. Kok Ustazah suaranya fallback ya? Masa iya? Oke, kabur mulu pertanyaanku. Iya Mbak Raska, itulah ya kan. Cepet kali kan. Kawan-kawan kita ini ngetik pakai tenaga dalam dia Mbak. Memang agak lain ya. Oke, Ustazah kalau kesiangan sholat subuh jam 7 bisa nggak? Harus sholat jam berapapun teman-teman kesiangan. Tapi kalau terlambat tetap lalai, tetap berdosa ya. Oke. Ustazah, oke. Kecepatan Zah, aku jawabnya kecepatan kah? Iya kah? Terus gimana? Berarti dari tadi teman-teman nganga-nganga aja, nggak ada yang dengerin aku. Merajuk aku nanti. Aku kecepatan, enggak kan? Enggak ya. Mungkin tulisannya kali yang kecepatannya. Ustazah, oke. Zakat penghasilan diberikan kepada satu orang atau boleh banyak orang? Ke satu orang boleh, banyak orang boleh. Misalnya nih, penghasilan teman-teman adalah 20 juta. Maka wajib zakat 500.000. Boleh dikasih ke satu orang, boleh dikasih ke banyak orang. Siap Mbak Vina? Ya. Siap Mbak Fardan? Ya. Dengerin Ustazah? Siap. Merajuk aku pulang aku guys. Aku pulang kemana aku ya? Oke ya. Ustazah tulisannya kecepatan ya. Ya itulah ya kan. Nah ini kalau ada lomba ngetik sejagat TikTok teman-teman nih pemenangnya. Kok bisa menang? Oh mereka ngetik pakai tenaga dalam. Emang agak lain kayak rudal ya kan. Ustazah oke. Puasa sunnah sudah menjadi kebiasaan selama 7 tahun. Apakah tetap mendapatkan nilai ibadah? Ya iyalah, masa iya dong. Tetap masih ibadah ya Mbak, tetap dapat pahala ya. Ustazah, iya. Kalau baca surat Al-Quran, dari kumpulan doa-doa tidak harus wudhu. Ya, Ustazah, bolehkah zakat penghasilan diberikan barang lalu kemudian diberikan? Zakat itu bagusnya dalam bentuk makanan, pokok atau uang ya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah mah bebas ya. Ustazah, oke.
puasa yaumul bid nggak berurutan gimana? Afdolnya berurutan. Hari ini, besok, dan lusa. Tapi kalaupun teman-teman nggak bisa hari ini, ya besok, lusa, dan besoknya lagi juga bisa. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Jelaskan tentang sujud sahwi boleh. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Ada yang baru lihat aku malam ini? Perkenalkan, namaku Nela Luki, kece badai, dan aku kalau tidur diem ya. Teman-teman klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini setiap harinya ya. Nah, cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Ya, kita bingung nih, ini lagi sholat Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Bingung kita nih guys, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka kita anggap 2 saja dulu. Oke, kita anggap 2 saja dulu. Kita sholat seperti biasa. Oke, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Baca Ustazah, sedekah untuk anak boleh, gak masalah. Sedekah untuk anak gak masalah. Sedekah itu prinsipnya adalah sesuatu kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Ke anak boleh, gak jadi masalah ya. Ustazah, kalau zikir apakah harus wudu? Tentu tidak. Zikir tidak harus wudu teman-teman ya. Kita nih kan 24 jam kita berzikir guys. Terkejut, dor. Ya, kita ucapnya la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang indah, kita ucapnya masya Allah. Melihat gunung yang indah, kita ucapnya Allahu Akbar. Itu kan semuanya zikir teman-teman ya. Jadi kalau zikir nggak wajib wudu, doa juga nggak wajib wudu. Misalnya teman-teman nih udah salam nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut bunyi kentutnya misalnya atau buang anginnya. Salam ke kiri itu nggak wajib. Jadi nggak pakai salam ke kiri nggak apa-apa. Nah setelah itu teman-teman zikir dan doa mau wudu boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Tia. Ustazah, oke, aman ya. Oke, apakah sinyalnya bagus? Aman, aman ya. Ustazah, bolehkah zakat mal diserahkan ke masjid? Oke, siap Mbak Endang. Zakat mal diserahkan ke masjid. Nanti masjidnya itu nyerahkan nggak kepada fakir miskin? Karena zakat itu harus untuk orang. Hati-hati, zakat itu nggak boleh untuk AC masjid. Zakat nggak bisa untuk sejadah masjid. Zakat nggak boleh untuk pembangunan masjid. Kecuali kita serahkan ke masjid, nanti masjidnya serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah itu bisa. Tapi kalau seandainya tidak, nggak bisa. Nah, jadi zakat itu zakat itu hanya bisa ke fakir, ke orang fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, teman-teman kerja aku ceritain kesalahan aku ke orang-orang ya, abaikan ya. Tinggal kalau kita salah kita perbaiki. Yang mereka abaikan, nggak bakal kuat juga mereka cerita lama-lama, palingan 2 minggu hilang tuh cerita. Tenang ya, teman-teman udah punya ilmu, jadi nggak boleh lagi sama penyikapannya dengan orang-orang yang nggak punya ilmu pengetahuan ya. Fokuskan aktivitas dengan hal yang bermanfaat, jangan mau terdistract oleh manusia ya. Seperti yang saya sampaikan, tidak perlu semua orang suka sama kita karena tidak semua orang juga penting bagi kita. Oh kita salah, ya udah tinggal diubah, minta maaf, ubah. Orang cerita-cerita, ya mungkin spesialisasinya job desk-nya itu ya. Jadi kita maklumi aja karena nggak semua orang punya takaran ilmu yang sama ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Minimal berapa uang simpanan yang wajib dizakati? Senilai 85 gram emas. Oh iya, abaikan. Gak ada cara lain, abaikan. Mau diapain? Dilabrak. Gak tidur kita melabraknya tengah malam, nah, ya kan. Berapa zakat emas? Abaikan saja. Tidak lama itu. 85 gram kali 1.900.000 ya.
Oke, 161 juta. Jadi kalau udah 161 juta baru keluarkan zakatnya 2,5% ya. Oke, aman ya. Siap ya. Ustazah, zikir apa biar hati tenang? Semua zikir menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ya, dengan zikir hati menjadi tenang. Oke ya. Nah itu kalau tabungan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, oke Kak, gimana supaya makmum, sebentar dulu, makmum imamnya rokaatnya kurang? Maksudnya gimana Mbak? Oke sebentar ya. Ustazah, gimana sebagai makmum kalau imam rokaatnya kurang? Oh ikuti aja imam. Ikuti imam. Kalau dia rupa rokaat, ikuti dia. Kalau dia sujud sawi juga kita. Kalau enggak. Karena mengikuti imam itu lebih utama. Nanti dia yang mengganjarnya. Ya, Ustazah, setelah wudhu, apakah batal jika bersalaman atau berpamitan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ini ikhtilaf. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah Mbak mau pilih yang mana ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Kalau saya punya hutang boleh tidak ya kalau saya bersedekah? Nggak ada masalah. Nah tergantung Mbak, kalau hutang Mbak belum jatuh tempo. Hutang Mbak nanti ya Kak, hutang Mbak belum lagi jatuh tempo. Misalnya hutang Mbak itu masih masih jauh ya, masih 2 bulan 3 bulan lagi misalnya. Mbak mau sedekah hari ini 2.000 5.000 gak ada masalah, nggak ada masalah ya. Nah yang nggak boleh itu adalah Mbak punya hutang hari ini jatuh temponya 2 juta. Tahu-tahu ada orang yang butuh ya bantuan Mbak bayar ke dia, Mbak sedekahkan, hutang nggak Mbak bayar, itu baru masalah ya. Kan hutangnya masih lama jatuh temponya. Justru dengan kita melakukan sedekah, rezeki kita akan semakin banyak ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kapan waktu sholat istikharah? Nah, kan ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya kan. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah ini bisa kapanpun, siang dan malam. Kecuali habis asar dan habis subuh ya. Jadi Ustazah kapan waktu sholat taubat? Siang malam bisa. Ustazah kapan waktu sholat hajat? Siang malam bisa. Ustazah kapan waktu istikharah? Siang malam bisa. Ya, siang malam gak ada masalah ya. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah yang tak terbaca ini biasanya terfilter ini. Teman-teman apakah suara aku jelas? Suara aku jelas ya, aman ya. Oke. Ustazah, zakat fitrah itu boleh didouble nggak? Didouble dengan apa? Didouble dengan apa? Oke. Oke, jelas ya semuanya ya. Oke. Ustazah, oke sebentar, Quran rusak boleh ditaruh ke masjid atau di tempat yang lebih tinggi juga nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kalau ambil wudhu di bank, kalau ambil uang di bank boleh. Kalau sekedar nyimpan uang tidak masalah, sekedar menyimpan saja. Kalau disimpan dia kalau sekedar disimpan dia bagian dari tempat penyimpanan. Yang penting bunganya nggak kita ambil ya. Ustazah, sedekah subuh bisa nggak dilakukan sebelum sholat subuh? Sebenarnya bisa, tapi kalau mau teratur, maka teman-teman mesti melakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, jadi panjang waktunya ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, sedekah subuh itu apa keutamaannya? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Nah nanti setelah teman-teman kumpulkan tuh sedekah subuh, teman-teman bisa serahkan di sekali sebulan, ya sekali 2 bulan, sekali seminggu.
Usahakan hari Jumat. Nanti boleh untuk traktir makan kawan, kasih makan teman, kasih makan kucing, ya kasih orang tua, bebas ya, aman aja ya. Ustazah, oke. Sholat hajat bacaannya apa? Bebas. Ayat pendek tuh bebas aja ya. Ustazah, oke. Oke. Oh, pernah ngejalanin puasa Daud tapi ujiannya terlalu berat? Ya enggak lah. Gak apa-apa diuji sama Allah, daripada kena musibah lebih bagus kena ujian. Gak apa-apa, itu kebetulan, itu mindset aja mbak. Nanti benar-benar kenyataan ya. Jangan percaya dengan hal yang seperti itu ya. Ustazah, berarti sedekah subuh dulu baru sholat. Soalnya sering lupa, gak masalah ya. Setelah sholat malah gak lupa mbak. Oke ya. Ustazah, kalau sholat di musola apakah juga melakukan tahiyatul masjid? Selagi musolanya itu musola yang diwakafkan untuk orang banyak, kita boleh melakukan tahiyatul masjid di musola. Dengan syarat musolanya itu musola yang sudah diwakafkan, udah dipakai oleh orang banyak. Tapi kalau dia kayak musola kantor, musola sekolah, ya yang tidak diwakafkan oleh banyak orang, maka nggak bisa tahiyatul masjid di situ. Ya, yang bisa tahiyatul masjid itu adalah kepada musola yang diwakafkan. Tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid kayak gitu kan. Ustazah, oke, bagaimana melaksanakan puasa Daud? Puasa Daud itu puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Puasa Daud adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Oke, pokoknya sehari puasa sehari enggak. KB banyak ulama yang membolehkannya ya, sekedar menjarakkan bukan memberhentikan ya. Ustazah, aku dulu pernah ambil uang tetangga, gimana cara mengembalikannya? Aku malu, sedekah ke dia kalau dia masih ada. Misalnya kita pernah ngambil uangnya 1 juta. Ya kita sedekah ke dia ya. Hei ini ada rezeki sedikit kayak gitu. Kasih 1 juta. Atau kalau dia udah nggak ada. Kalau dia udah meninggal. Pesanku hati-hati. Dicari tengah malam. Enggak ya. Kalau dia udah meninggal maka ganti dengan sedekah. Ya Allah saya sedekah 1 juta. Membayar hutangku kepada si fulan ya. Nah, kalau dia masih hidup sedekah ke dia ya. Kalau dia udah meninggal hati-hati ya. Kalau dia nanti cari malam-malam bilang sama aku ya biar aku live. Urusannya apa ya? Oke. Ustazah, oke, apa? Oke. Saya sedekah subuh kok selalu lupa karena belum terbiasa aja. Nggak apa-apa. Besok kan bisa lanjut lagi. Itu karena belum konsisten aja itu. Sesuatu yang belum konsisten itu lupa biasa. Nggak apa-apa. It's okay. Besok tinggal sedekah aja lagi. Namanya belajar ya. Pastilah ada salahnya ya kan. Ustazah, wudhu makan. Makan tidak batal wudhunya guys. Ya belakangan banyak yang nanya Ustazah makan batal wudu enggak? Makan tuh enggak batal wudu guys. Kecuali makannya sambil kentut. Nah itu baru batal. Ya oke. Atau makannya ya itu aja. Ya makannya sambil bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, itu baru batal. Tapi kalau makan tak batal wudu guys. Ya Ustazah lucu juga ya. Enggak, aku nih pendiam mbak. Sebenarnya aku nih enggak cocok jadi konten kreator, jadi ustazah. Aku tuh pendiam kalau lagi tidur. Jadi sebenarnya enggak cocok sih. Karena aku kalau lagi tidur tuh aku cuek orangnya. Aku enggak mikir apa-apa kalau lagi tidur. Santai aku orangnya kalau lagi tidur. Ya enggak pendiam, enggak ini aku enggak lucu aku. Aku pendiam, percayalah sama aku. Aku diam kalau tidur guys. Ustazah, sedekah subuh buat doain keluarga ahli kubur enggak masalah ya. Sedekah subuh kalau untuk aku tuh enggak lucu, aku pendiam tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, tetanggaku tuh dekat rumahnya sama aku. Tetanggaku dekat rumahnya sama aku. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Aku diminta tolong tetangga pesan madu rambutan boleh nanti ya. Oke. Ustazah, apa hukumnya suami like sosmed? Like sosmed ngapa nih suaminya? Like sosmed ke wanita lain. Saran aku jangan. Di sini ada laki-laki. Laki-laki kumpul sini.
Laki-laki kumpul sini, ambil nafas 7 tahun 2 hari 2 malam. Ya, teman-teman, kalau laki-laki jangan asal nge-like ya, jaga perasaan istrinya ya. Jangan di-like perempuan-perempuan yang maaf yang ya apalagi yang gambarnya, videonya menimbulkan nafsu syahwat ya. Jangan di-like, jaga perasaan istrinya. Yang perempuan-perempuan gitu juga, jangan banyak gaya kali perempuan ya. Jangan di-like pula laki-laki yang suka mengumbar ya. Oke? Dah, kayak gitu ya. Nah, jadi yang kira-kira dia itu menimbulkan jinsiah ya. Jadi like aja video-video edukasi, like aja video-video yang membawa manfaat, yang tidak memunculkan perselisihan. Oke? Dah, buang nafasnya. Udah 7 tahun soalnya. Ustazah, oke, uang sedekah subuh receh boleh nggak ditukar dengan uang besar? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah semenjak ikut dengarkan Ustazah saya banyak dapat ilmu. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Sedekah subuh ditransfer pakai uang rekening? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh dalam bentuk uang terus kita ganti ke makanan? Boleh, nggak masalah. Sedekah tuh bebas aja guys. Mau teman-teman ganti dengan makanan, dengan kain sarung, dengan mainan untuk anak teman, traktir makan kawan, kasih makan kucing, bebas aja guys. Aman aja, bebas aja kalau sedekah. Nah kalau zakat baru harus banyak ilmunya ya. Ustazah, oke, bolehkah mewarnai rambut tujuannya menutupi uban? Nggak boleh. Kalau mau bisa, tapi henna. Henna itu inai Mekah, tapi nggak estetik. Kalau cuma uban-uban yang kalau cuma bigen di salon nggak bisa, karena dia menutupi batang rambut. Sama dengan kutek. Kutek itu nggak bisa dibawa sholat ya, harus dihapus sebelum kita ngambil wudhu ya. Ustazah, sedekah subuh nggak harus cepat disalurkan ya? Enggak. Tidak harus, tapi jangan pula sampai 1 tahun, 2 tahun, enggak. Ya salurkanlah sekali sebulan, sekali 2 bulan. Tapi sekali 2 bulan juga kelamaan. Salurkan sekali seminggu, sekali 2 minggu, kayak gitu. Karena memberi ini harus dilatih ya. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi harus dilatih dalam memberi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sedekah subuh sedekah subuh biar bisa untuk bayar hutang nggak? Sedekah subuh kalau untuk bayar hutang kita itu bukan sedekah namanya. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu namanya tabungan. Sedekah subuh untuk bayar hutang orang itu bisa. Hutang orang, kalau hutang kita nggak bisa ya. Zah, kenapa aku nggak dijawab? Mungkin terfilter sih teman-teman ya. Oke, Ustazah, kodo puasa Ramadan boleh tiap hari nggak? Boleh. Oke, Ustazah lama nggak pengumuman? Itulah, ini karena melorot nih aku nih ya. Oke, aman ya. Ustazah, bolehkah puasa Ramadan diganti dengan dikodo dengan, maksudnya gimana Mbak? Digabung dengan puasa Syawal. Puasa kodo digabung dengan puasa Syawal. Jangan Mbak, satu niat, satu amal aja ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, jika hendak wudu kapan pasang niatnya? Sebelum basuh muka ya. Ustazah, oke, bagaimana hukumnya istri ngajuin cerai ke pengadilan? Tergantung. Kalau penggugat cerainya karena alasan yang syar'i, misalnya suaminya tidak menafkahi, suaminya selingkuh, akhirnya dia tidak mau melayani, ya suaminya menghina, dia mencaci, suaminya berdusta, dia berdusta kembali, itu akhirnya rumah tangga tidak mendatangkan kepada kebahagiaan. Ketika rumah tangga sudah tidak bisa mendatangkan kepada surga, maka dia boleh diakhiri. Tujuan nikah itu adalah bagaimana kita masuk surga. Tapi kalau dalam rumah tangga itu isinya dosa semuanya, maka boleh aja memilih sendiri, yang penting lebih taat daripada bersama. Tapi kalau dia gugat karena kita nggak beliin motor, nggak beliin mobil, itu salah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Mbak Logim, ya maafin kalau nggak kebaca ya, ada kemungkinan difilter atau nggak kebaca karena kecepatan ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih anak boleh nggak? Boleh banget ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Puasa yang mulbid hari Kamis besok
Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Zah, sakit pinggangku udah gak pernah kambuh. Masya Allah. Diminum terus madunya ya. Insya Allah itu madu bagus. Nah, baca sholawat ketika meminumnya ya. Iya Mbak Rosa. Iya, kramku sembuh. Masya Allah ya. Oke, Ustazah, bagaimana penjual online? Mana tadi? Kramku sembuh. Bagaimana penjual online, ngapalah tadi itu, kelewatan ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak buat kurban? Nah, nanti namanya pahala kurban, bukan pahala sedekah lagi ya Mbak. Sedekah subuh buat kurban, pahalanya pahala kurban, bukan pahala sedekah ya. Ustazah, sedekah subuh dipakai untuk sebentar ya. Kecepatan teman-teman. Ada yang bisa gantiin aku nggak duduk di sini guys? Iya. Jawab Ustazah onde mande. Ya, sedekah tuh harus hari ini puasa yaumul bid ya. Siap Mbak Eli. Nah, maka teman-teman tuh, aku belum makan nih, aku belum minum deh. Ya udah deh, gue puasa yaumul bid aja deh. Boleh ya, nggak masalah ya. Puasa yaumul bid ya, nggak masalah ya. Insya Allah pahalanya cukup besar untuk puasa yaumul bid ya. Aman ya teman-teman ya. Siap Ibu Mi, oke. Ustazah boleh nggak niat puasa Daud sebulan dulu? Nah, jangan diniatkan kayak gitu. Kalau mau puasa Daud, puasa aja, nggak boleh dikasih batas dalam niat ya. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Toh kalau nggak kuat bisa dibatalkan kok. Toh kalau nggak kepengen bisa. Aku lagi nggak pengen puasa. Misalnya suami pulang. Itu nggak apa-apa. Tapi dia nggak boleh diniatkan aku puasa Daud sebulan. Nggak bisa. Aku puasa Daud 2 bulan. Atau aku puasa Daud Senin, Rabu, Jumat. Itu nggak bisa digituin. Karena tobiatnya puasa Daud itu sepanjang usia. Tapi dia tetap nggak wajib. Semoga bisa dipahami ya. Jadi dia tetap nggak wajib, bisa dibatalkan, tapi nggak boleh dikasih niat batas ya. Nah gitu ya. Ustazah sebentar ya. Oke, andai di kamar mandi baca doanya dalam hati. Iya dong. Kita kan mau mandi junub baca doa. Mau wudhu baca doa. Sebelum wudhu baca doa. Masuk WC baca doa. Keluar WC baca doa. Mau cebok baca doa. Boleh di kamar mandi tapi dalam hati. Jadi jangan bibirnya digerakkan ya. Ustazah boleh nggak kalau sedekahnya subuh nyimpennya siang? Nah bukan. Itu bukan sedekah subuh namanya. Kalau mau sedekah subuh nyimpennya harus subuh. Tapi mungkin Mbak kelupaan. Nggak apa-apa. Karena belum terbiasa aja itu. Besok tinggal dirapel aja ya. Ustazah mau nanya. Kalau mau sholat taubat apa memang harus mandi taubat? Enggak juga. Enggak. Mandi taubat itu dalilnya menengah, nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, sebentar ya. Apa betul orang meninggal 40 hari arwahnya jin korin masuk di rumah? Nggak bener. Nggak ada orang yang bisa menyampaikan tentang ruh. Rasulullah aja nggak ngerti alam ruh, masa kita? Ya, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah akhbirni anir ruh, kasih tahu tentang alam ruh. Rasulullah berkata, wallahu a'lam bishawab ya. Oke. Zah kenapa manis banget ya? Oh iya tadi habis minum madu aku. Untung aku bisa jawab. Ustazah kalau kita difitnah tapi kita kan tak pernah melakukan apa yang difitnah. Kan apa yang kita lakukan? Ya udah kalau nggak kita lakukan berarti fitnah. Ya kalau fitnah abaikan ya. Fitnah itu nggak ada yang bertahan ya guys. Tenang aja ya. Kita bukan artis, kita bukan siapa-siapa. Ya artis pun fitnahnya itu nggak akan lama. Sebentar juga hilang dengan berita baru. Nggak usah pusing hal-hal yang seperti itu ya. Nggak usah pusing hal-hal yang seperti itu digosipin, difitnah itu kecil aja. Kita bukan siapa-siapa kok ya kan. Aman aja ya. Orang fitnah itu memang harus ada. Memang tupoksinya itu. Kalau nggak ada dia nggak ada pula ujian hidup kita. Nggak indah pula hidup nih kalau nggak ada masalah guys. Oke ya. Ustazah boleh nggak mentusi? Oh, lagi menstruasi. Ya, siap Mbak Bulbul ya. Boleh nggak menstruasi berzikir? Boleh, nggak jadi masalah ya. Lagi mens, kita sholawat, kita berzikir. Mantap ya, nggak masalah. Siap Mbak Isti Wiwin ya. Oke, kecepatan. Apanya kecepatan ini? Aku jawabnya kecepatan. Oke,
Puasa Daud boleh, puasa Yaumul Bid boleh 1 hari atau 3 hari atau 2 hari. Boleh, tapi afdolnya 3 hari ya Mbak. Ustazah, aku sambil lihat-lihat ke bawah nggak apa-apa ya guys. Soalnya di situ kecil banget nih lagi rame pertanyaan ya. Ustazah, boleh nggak puasa Yaumul Bid di langkah nggak beraturan? Jangan ya. Kalau dia waktunya 3 hari, lakukan di 3 hari itu. Hari pertama, kedua, ketiga, atau mau 2 hari, boleh, nggak masalah. Hari pertama dan ketiga, atau 2 hari aja di awal, atau 2 hari di akhir. Tapi afdolnya 3 hari ya. Oke. Ustazah, kalau lagi mens baca Al-Waqiah. Oke, teman-teman coba fokus. Wanita haid boleh sholawat. Boleh berzikir. Boleh mengulang hafalan di dalam hati. Ya, baca Al-Waqiah, dia hafal, atau dia sekedar buka buku doa-doa. Ya, buku doa-doa masih bisa. Buku zikir pagi petang masih bisa. Ya, oke. Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam, Mbak. Nggak ada masalah. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, nanti perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Oke, sebentar ya. Yang Mbak Merpati dimaafin ya, kadang-kadang ke filter Mbak. Ustazah, kalau pernah disakiti orang, terus kita nggak mau hubungan sama sekali, nggak boleh. Jadi gini, Umar bin Khattab pernah mengatakan, jangan dekati atau tinggalkan orang yang suka menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia berdosa dan kita terluka. Boleh kita tidak dekat tapi tidak boleh bermusuhan. Kalau ketemu tetap senyum, sapa, salam. Tapi maaf, aku nggak bisa dekat lagi. Kenapa? Syariat membatasi. Ya, jadi tinggalkan orang yang suka nyakitin kita, yang suka WhatsApp, menghina kita, ya, memfitnah kita. Tinggalkan dia. Tapi kalau ketemu tetap kita say hello aja. Tapi maaf, syariat sudah membatasi kita ya. Ustazah, kalau sedang baca Quran buang angin, kalau baca Quran mushaf usahakan ngambil wudhu ya. Ustazah, kalau 14 hari flag, oke, sebentar. Cara sholatnya gimana? Oke, kalau hari ke-15-nya Mbak mandi Mbak Yanti. Hari ke-15-nya Mbak mandi, hari ke-16, 17, seterusnya Mbak sholat ya. Nah, jadi kalau Mbak sholat itu cepat Mbak, antara wudhu dengan sholatnya langsung. Mbak boleh pakai pembalut, kalau keluar lagi sholat nggak masalah kok Mbak ya. Oke, bagaimana cara memaafkan orang yang menyakiti kita? Karena kita juga pernah salah. Udah banyak orang yang memaafkan kita. Nggak ada salahnya kita gantian maafin orang lain. Kita maafkan orang bukan karena dia benar. Dia tetap salah. Tapi kita maafkan dia agar kita tenang dan kita bahagia. Jadi kalau mau bahagia, maafkan dia bukan untuk kita, tapi bukan untuk dia, tapi untuk kita. Setelah itu nggak harus dekat lagi kok sama dia. Oke, Ustazah, kalau berdoa kentut boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Misalnya nih teman-teman habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kentut. Boleh zikir dan doa tanpa wudhu. Cuman kalau bisa ya wudhu. Kalau nggak apa-apa kok. Kita doa nggak wudhu nggak apa-apa. Ustazah, kalau suami sering nyakitin, sebagai istri berdosakah bila kita nggak ikhlas melayani di ranjang? Kalau di hati nggak ikhlas kita nggak dapat pahala tapi tidak sampai berdosa. Yang berdosa itu kalau menolak, ya, menolak dan tidak mau. Nah, itu baru berdosa. Tapi melayani nggak ikhlas, kita cuma nggak dapat pahala saja, ya. Ustazah, apa betul istri tidak punya kewajiban untuk menyiapkan makan suami? Sebenarnya tidak. Ya, kecuali yang dianjurkan itu adalah memenuhi kebutuhan suami. Jika menyiapkan makan adalah kebutuhan dia, maka menjadi wajib bagi kita. Tapi ketika dia orangnya slow, santai, maka tidak berdosa ketika kita tidak menyiapkannya, ya. Ustazah, kalau orang yang pernah mengganggu rumah tangga, kita memilih tidak bertemu, apakah berdosa? Ya kalau ketemu siapa? Kalau dia minta ketemu, nggak mau ketemu ya nggak apa-apa. Kan kita nggak harus dekat sama semua orang. Oke. Tapi kan kita nggak bakal ketemu lagi sama dia entah di mana kan. Nah gitu ya, kecuali dia tetangga kita. Oke, tapi kalau orang minta ketemu kita tolak, boleh nggak? Boleh dong, nggak masalah. Walaupun dia bukan orang nyakitin kita nggak mau ketemu sama dia juga nggak apa-apa ya kan. Nah, Ustazah, tadi aku sholat subuh lupa rokaatnya. Oh, jadi kalau lupa rokaat, wah nanti tanyalah di live jam 8 gitu ya. Tadi aku sholat subuh lupa rokaatnya, aku batalin. Ingatnya kalau aku udah kunut. Kunut nih rakaat berapa? Aku lupa. Oke.
gitu ya. Jadi kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i, Mbak. Tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Kalau Mbak udah terbiasa kunut dan Mbak lupa kunut, memang harus sujud sahwi, Mbak. Memang harus sujud sahwi. Nah, atau lupa rakaat memang harus sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi itu nanti sholat kayak biasa aja. Nanti sebelum salam, setelah tahiyat akhir, Mbak sujud lagi. Allahu Akbar. Baca doa sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk, gak usah baca apa-apa. Kemudian Mbak sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, baru salam kanan, salam kiri. Memang lupa rokaat sujud sahwi. Kalau yang terbiasa kunut, lupa kunut sujud sahwi. Kecuali kalau teman-teman gak biasa kunut. Ya, paham ya? Oke, jadi jangan dibatalin ke depan ya. Ustazah, kunut itu rakaat terakhir ya, Mbak. Lagi baca Yasin saat menstruasi, kalau tidak di Al-Quran gak masalah. Ustazah, dosa gak aku mendoakan orang yang jelek-jelek? Jangan doakan orang yang jelek, karena setiap doa akan kembali kepada kita. Doakan dia sadar. Doakan dia sadar dan mengakui kebenaran yang sebenarnya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana kalau sholat subuh anak belum bisa tidur, sedangkan waktu subuh udah lewat jauh. Sholat aja, nanti kalau diganggu anak, maaf, boleh menggendong anak sambil sholat kalau dia nangis ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, setelah selesai sholat, doa, zikir, setelah itu baru rawatib, itu bebas aja Mbak. Bebas aja kok Mbak. Mbak boleh doa sholat selesaikan semuanya. Qobliyah, sholat fardu, ba'diyah, baru doa dan zikir. Atau setiap sholat Mbak doa dan zikir, bebas aja kok Mbak ya. Ustazah, apa benar kalau kita pernah meninggalkan sholat fardu, kita nggak boleh sholat sunnah? Ya nggak benar Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kan yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh diberikan kemana? Kalau sedekah subuh itu bebas Mbak. Mbak boleh kasih ke anak, ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, ngasih makan teman, kasih fakir miskin, traktir makan kawan, kasih makan kucing. Pokoknya sedekah itu bebas. Yang penting bukan untuk diri kita. Oke, enggak apa-apa Mbak Wiwit. Nanti ke depannya aja ya. Ustazah, berdoa sebentar ya. Bolehkah baca? Tunggu dulu guys, kecepatan ya, sebentar ya. Bolehkah baca doa sujud dan ruku cuman 1 kali? Oke, pelan-pelan ya. Nah, Imam Syafi'i menyatakan boleh bacaan ruku dan sujud 1 kali. Tapi Imam Hanafi menyatakan minimal 3 kali. Teman-teman pilih yang mana terserah. Tapi 3 kali kan sebentar aja guys, 3 kali aja lah. Nah cuma menurut mereka berdua kalau sholat berjamaah itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Apalagi imam, takutnya ada jemaah yang tua di belakang. Nah sementara kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali, kedua itu paling bagus. Dan keduanya sepakat. Jadi kalau teman-teman mau lebih dari 3 kali, sujudnya lebih lama, ya silahkan, gak masalah ya. Sayyidatina Aisyah itu sujudnya lama. Karena bacaan Subhana Rabbil Aziminya itu rukuknya lama ya. Banyak, ratusan ya. Kita 3 kali aja encok pegelinu ya. Ustazah, oke, saya bingung saat ini. Saya dan suami berjauhan karena masing-masing kerja. Sebaiknya gimana ya? Negosiasi aja. Selagi kedua-duanya ridho, gak masalah berjauhan. Tapi kalau salah satunya gak ridho, coba diselesaikan ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah sedekah subuh ngisi keropak di masjid? Apa keropak itu apa ya? Oke, Ustazah, sholat subuh tanpa kunut apa hukumnya? Sebaiknya pakai atau tidak? Dua-duanya baik. Boleh pakai, boleh tidak. Imam Syafi'i menyatakan kunut. Imam Hanafi menyatakan tidak kunut. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Aku nggak bisa menyatakan mana lebih baik. Karena kedua-duanya ulama madhab yang cerdas dan saling menghargai. Oh kota, iya. Sedekah subuh ditaruh ke kotak amal masjid sangat dibolehkan. Berarti tim yang ke masjid sholat subuh berarti. Nah kalau teman-teman ke sholat subuhnya di masjid, boleh aja teman-teman melakukan letakkan ke masjid. Oh iya siap ya.
Ustazah, apa boleh menambahkan doa lain saat sujud? Wah jelas Besti. Oke, aku jelasin. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskan sebentar. Nanti aku jelaskan. Aku sebentar ya. Nah. Kalau salah satu doa mustajab adalah di sujud terakhir. Nanti ketik lagi aja setelah aku jelasin karena kelewat nih pertanyaannya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Misalnya nih sujud terakhir ya sebelum at-tahiyatul ya sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Nah setelah itu kan teman-teman doa itu boleh. Oh, mustajab itu mantap itu ya. Rabbana atina fid dunya kek doa apa kek terserah lah ya. Kalau pakai bahasa Arab dilafazkan, kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Tapi doa yang paling masyhur di sujud terakhir kalau teman-teman mau tahu itu doa yang paling mantap adalah Allahumma rzuqni makhraja. Nah, coba tuh aku sematin tuh ya. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Bacanya 11 kali. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku dalam jalan keluar. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna bebas aja, nggak jadi masalah ya. Bebas aja, nggak jadi masalah ya. Oke, nah atau mau diganti subuh Allahumma rzuqni makhraja. Terus nanti zuhur pengen terhindar dari api neraka Allahumma ajirni minan nar. Bisa dong, bisa banget kan. Nah asar nanti Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh ya. Oke, Ustazah gimana kalau nggak hafal doa kunut? Nggak usah kunut, nggak apa-apa kalau nggak hafal kunut ya aman aja. Oke. Ustazah sujud lama dalam berjemaah boleh tapi jangan terlalu lama. Misalnya kita doa di sujud terakhir, imamnya kan duduk tuh Allahu Akbar. Kita tetap sujud, nggak apa-apa. Doa banyak-banyak, doa sekedarnya aja. Jangan udah salam pula imamnya udah ngopi dia teman-teman sujud aja. Itu jangan terlalu lama kalau sholatnya berjemaah ya. Uang sedekah subuh receh lalu ditukar dikasih orang boleh ya. Kalau doanya panjang saat sholat sendiri ya. Kalau semua dibaca boleh ya sekaligus saat sujud. Kalau di rumah, kalau berjemaah jangan lama-lama ya. Doa minta rezeki boleh ya. Ustazah, oke. Kalau Allahumma wa bihamdika, Allahumma apa? Yang penting doa bukan sekedar zikir. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu zikir. Jadi yang dibaca di sujud terakhir itu doa, bukan zikir. Ya, zikir itu memuji, doa itu meminta. Ya, jangan pas sujud subhanallah walhamdulillah. Nah, kurang tepat doa ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau sholat subuh bangun tidur apakah wajib mandi dulu? Ya tidak, kalau tidak dalam keadaan najis dan junub ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh seminggu sekali dikumpul? Nggak apa-apa. Seminggu sekali dikumpul atau sebulan sekali. Nanti baru diserahkan. Kalau bisa serahkannya di hari Jumat ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Terima kasih juga ya. Kok bisa baik sabarnya hatimu? Astagfirullah. Kok bisa baik sabarnya hatimu Ustazah? Oke, lagi jawab pertanyaan aja. Oke, bukan lagi menyabarkan diri. Oke, Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang selalu berpikir jahat kepada kita? Menghadapinya abaikan. Kita nggak bisa ngontrol pendapat orang tentang kita. Kita hanya bisa mengontrol pikiran kita. Nggak perlu juga semua orang menyukai kita. Nggak semua orang juga penting bagi kita. Kita baik pun ada yang nggak suka. Kita jahat ada yang nggak suka. Kita jelek pun banyak yang nggak suka. Kita cakep pun banyak yang nggak suka. Kita pintar pun banyak yang nggak suka. Kita miskin pun banyak yang nggak suka. Kita kaya pun banyak yang nggak suka. Nggak ada ceritanya. Pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Nah, cuma kita fokus kepada orang-orang yang menyukai kita. Supaya kita mensyukuri orang-orang yang menyukai kita. Ketika kita fokus kepada orang yang tidak menyukai, kasihan nanti orang yang menyukai kita jadi nggak kita hargai. Oke? Lu mikirin orang yang nggak suka aja sih. Aku kan suka nih sama lu. Kayak gitulah maksudnya ya. Oke. Ustazah, boleh nggak baca doa iftitah? Oh nggak apa-apa. Doa iftitah itu sunnah. Jadi dia tidak wajib, cuma bacalah.
Sayang kalau nggak dibaca, kan hukumnya sunnah, iya kan? Ustazah, sama-sama Mbak Teh Susi, terima kasih ya. Ustazah, oke, sebentar. Sujud syukur itu gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku sekarang, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan notifikasi live dan videonya ya. Semoga kita bisa berteman bersama di kanal ini ya. Nah, sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Misalnya nih teman-teman, kita dapat kabar, hey kamu itu anakmu lulus loh PNS gitu kan. Sujud langsung guys, tuh nggak usah baca apa-apa, sujud langsung nggak apa-apa, nggak harus ngadap kiblat. Tapi kalau ngadap kiblat tentu sunnah. Ya, baca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir aja, zikir tasbih. Nah, cuman masalahnya adalah kita itu kan pengen bersyukur di setiap waktu kan. Maka kalau teman-teman mau, aku tawarkan nih, semoga teman-teman check out ini ya. Check out ya. Bahwa sujud syukurlah setiap habis sholat. Nah, check out tuh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 1 kali baca cukup. Setelah itu lanjut zikir dan doa. Perbanyak sujud syukur. Semoga dengan kita bersyukur rezeki kita semakin banyak ya. Sedekah subuh dibelikan barang dikasih ke anak yatim boleh. Diberikan makanan juga boleh. Traktir sekedar traktir makan kawan juga boleh. Nggak masalah ya. Ustazah, apa perbedaan ghibah dengan sekedar memberitahu? Beda. Coba ada beda ghibah dengan islah, itu beda. Kalau ghibah itu kita menceritakan orang, nggak ada. Kalau ghibah itu kita menceritakan orang, nggak ada solusinya. Dia itu semenjak ada suami gayanya banyak kali bun, sok-sok kali dia. Nah iya ya, nah itu ghibah. Tapi kalau islah, dia itu sebanyak ganti suami kok banyak kali gayanya. Udahlah, orang rezekinya bagus, emang kenapa? Nah, kalau itu nggak ghibah. Jadi ghibah atau enggaknya tergantung respon lawan bicara. Kalau respon lawan bicara ikut menjelek-jelekan, itu ghibah. Tapi kalau lawan bicara ikut menetralisir, itu adalah islah. Kalau islah nggak apa-apa. Sebenarnya keputihan itu gimana sih? Kalau keputihan itu nggak bisa dibawa sholat. So teman-teman yang suka keputihan, teman-teman harus cebok sebelum ambil sholat. Ambil wudhu. Cebok sebelum ngambil wudhu. Nanti setelah itu baru sholat. Ganti celananya atau pakai panty liner. Saat sedang sholat, seandainya dia keluar dan gimana-gimana, ya udah abaikan. Yang penting orang yang keputihan mesti cebok sebelum melakukan wudhu ya. Nah keputihan itu kan cuman sementara ya. Nah teman-teman bisa mengobatinya dengan cara jaga makan, jaga stres dan lainnya ya. Ustazah, oke, nggak apa-apa ya Za. Sedekah subuh cuma 2.000, doanya 10 paragraf, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, sebentar dulu. Zakat emas sekali aja ya, tergantung. Kalau emasnya logam mulia itu setiap tahun. Tapi kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Tergantung emasnya ya Mbak. Oke. Saya selalu gelisah kalau belum sholat Ustazah. Iya bagus lah. Yang repot itu adalah nggak sholat nggak gelisah. Oke, bagus itu ya. Ustazah, oke. Cara meyakinkan diri agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Sholat istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Nah nanti salam kanan, salam kiri banyak meminta petunjuk kepada Allah. Dalam sholat keputihan atau enggak abaikan. Nah jangan sampai was-was. Yang penting udah cebok sebelum sholat ya. Ustazah, oke. Sholat subuh apa harus ganti pakaian? Kalau kena najis ganti. Kalau nggak kena najis ya nggak wajib ganti ya. Itu cuman adab saja ya. Ustazah, sholat jemaah sama suami tapi saya buang angin. Ya udah berhenti sholatnya, Mbak ambil wudhu lagi.
lanjut lagi dengan suaminya dan masbuk. Berarti Mbak terlambat ya. Berarti kondisinya adalah terlambat. Oke. Ustazah, oke. Pas selesai sholat kentut tapi belum zikir. Ya, zikir doa tidak wajib wudhu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Mbak berzikir, lalu Mbak berdoa, itu nggak wajib wudhu ya. Ustazah, iya tolong jelaskan. Mbak Khoyanan, nanti harus dibaca dulu nih. Soal apa itu? Ustazah, saat sholat tapak kaki kita nampak keluar. Tutupi saja. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Apa benar boleh berdoa sesaat sebelum salam? Doa yang mustajab itu di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi di sujud terakhir sebelum at-tahiyatul lamakan sujudnya. Baik pada sholat sunnah maupun sholat fardu. Lamakan sujudnya. Baca doa. Entah Rabbana atina, entah doa-doa Allahumma ajirni minan nar. Pokoknya doa-doa lah. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Ustazah, oke sebentar ya. Air bekas cebok nempel di celana dalam nggak apa-apa. Kan dia udah disucikan dengan air. Air itu kan udah mensucikan ya. Ustazah, oke sebentar. Sebentar ya. Aku coba scroll dulu. Kalau sholat tidak pakai celana nggak masalah sih. Itu cuma adab saja ya. Jadi kalau teman-teman tidak pakai celana nggak apa-apa. Yang penting auratnya tertutup betul-betul ya. Ustazah, berapa batas minimal gram? Ya 85 gram baru wajib zakat ya. 85 gram nisabnya dan haulnya 1 tahun. Kalau udah 85 gram numpuk 1 tahun, keluarkan zakat 2,5% ya. Nah 2,5%, misalnya 1 gram 2 juta, emasnya 200 gram berarti 400 juta, keluarkan zakat 2,5% berarti 10 juta gitu aja. Ustazah, oke. Emas yang tidak terpakai, kalau dia logam mulia setiap tahun, kalau dia bentuknya perhiasan sekali seumur hidup baik terpakai maupun tidak. Ustazah, kalau Allahumma rzuqni makhroja dibaca setiap habis sujud terakhir cuman 3 kali nggak masalah ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita ngubungin ustadz, ngundang kajian, tapi ustadznya cuek aja, nggak respon, apa hukumnya? Ada banyak faktor, mungkin dia nggak baca, mungkin chatnya udah tenggelam atau apapun. Berbaik sangka jauh lebih baik. Nggak punya cuman ustadz, ke siapapun. Kalau chat kita nggak kebaca, berbaik sangka jauh lebih baik. Coba ditelepon atau dihubungin ya. Ustazah, kalau saya ada di rumah dan mobil tapi punya hanya 1, apakah wajib zakat? Mobil yang kita punya atau rumah yang kita punya tidak wajib zakat. Kecuali kalau seandainya dia kita rentalkan. Nah, hasil rentalnya yang kena zakat profesi. Iya. Ustazah, oke. Kalau mau sholat mandi dulu terus langsung wudhu boleh nggak? Boleh kok. Mau sholat mandi terus langsung wudhu boleh Mbak. Oke gitu ya. Ustazah, uang sedekah subuh. Waduh kelewatan ya. Oke udah lewat dah guys. Oke. Oke, sebentar ya. Ustazah, belum ada ilmu waris. Ilmu waris nggak bisa disampaikan secara umum, Pak. Karena ilmu waris itu, Pak, gini konsepnya, Pak. Kalau anaknya 4, 2 perempuan, 2 laki-laki, beda lagi ilmunya, Pak. Kalau anaknya 1 laki-laki, 3 perempuan, beda lagi dia. Nanti dia ada kakak nggak? Dia masih ada ibu nggak? Dia masih ada kakek nggak? Dia punya anak nggak? Itu makanya ilmu waris itu nggak ada orang membahas secara umum. Karena setiap dia orang itu beda hitungannya. Makanya ilmu waris teman-teman harus pergi secara pribadi ke Basnas. Makanya tidak ada yang menyampaikan secara khusus. Nggak pernah lihat kan? Karena lain jumlah personalnya, lain angkanya. Gitu Pak. Oke. Ustazah, keputihan membatalkan puasa enggak? Enggak. Keputihan dia tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, uang sedekah subuh terpakai sendiri. Gimana? Enggak apa-apa karena dia sedekah, dia bukan uang zakat.
Cuma nanti teman-teman cuma dapat pahala niat saja. Teman-teman tidak dapat pahala sedekah penuh. Ya, jadi kalau sekali-kali ya biasa, namanya manusia punya nafsu. Tapi kalau seandainya sering-sering jangan, nanti nggak jadi sedekah subuhnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana cara doa cepat terkabul? Pertama cari tempat mustajab doa. Di mana saja tempat mustajab doa? Satu, saat hujan lebat. Yang kedua, antara azan dan iqomah. Terdengar azan di masjid, kitanya di rumah. Maka kita masih bisa berdoa tuh. Ya, antara azan dan iqomah. Kemudian seterusnya kita selanjutnya adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu bisa. Atau ba'dal maktubah setelah sholat fardu. Itu bisa. Cari tempat-tempat mustajab doa dan harus yakin doa kita diijabah. Kalau kita nggak yakin susah. Karena yakin doa dijawab itu adalah berbentuk dari berbaik sangka kita kepada Allah. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, kalau sholat duha bacaannya apa? Oke, sholat duha itu anjurannya rakaat pertama adalah asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Tapi kalaupun nggak masalah, teman-teman boleh melakukan doa surat-surat yang teman-teman hafal ya. Ustazah, kalau berwudu pakai handuk nggak apa-apa, itu cuma adab saja ya, bukan syariat. Jadi nggak masalah, wudunya tetap sah ya. Ustazah, ibu pengajian perumahan tidak pernah ada guru dan ustadznya. Coba cari yang ada guru dan ustadznya. Nanti akan ada di berbagai macam masjid insya Allah ya. Kalau sedekah subuh kesiangan jam 6 lewat, ketika masih ada waktu subuhnya masih bisa. Kalau enggak, mungkin Mbak lupa karena enggak terbiasa aja, Mbak boleh sedekah di rapel besoknya ya. Ustazah, oke. Nah, saya lagi berhenti puasa Daud, nanti karena sakit. Kalau nanti dilanjut lagi boleh, nggak masalah ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sholat perempuan mana lebih baik di rumah atau ke masjid? Yang lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah baik kok. Kalau ada teman berjemaah di rumah. Perempuan tidak wajib ke masjid. Juga perempuan tidak dilarang ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh kok ke masjid asal tidak tabarruj, tidak berdandan berlebihan ya. Oke, pas puasa suami tidur meluk ya tidak batal kalau cuman pelukan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana sedekah subuh buat adik yang diurus di rumah? Bebas aja ya. Sedekah itu bebas aja ke siapapun kok ya. Ustazah, apakah kalau kita ada nazar wajib dilaksanakan? Wajib. Kalau nazar wajib. Nah, kecuali kalau teman-teman lupa nazarnya. Kalau teman-teman lupa nazar, teman-teman harus kena kafarat namanya supaya tidak berdosa. Yang lupa nazar, aku jelaskan caranya ya. Sambil teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kita ngobrol santai, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau teman-teman lupa nazar, maka teman-teman mesti kena kafarat. Pertama, memerdekakan budak. Jadi kalau memerdekakan budak, maka budak nggak ada sekarang. Kemudian yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on, kali 10 7 kilo. Selanjutnya yang ketiga, atau memberikan pakaian 10 kepada orang fakir miskin. Ya, nah 10 orang fakir miskin. Memberikan pakaian ya. Atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah. Kayak gitu ya. Wajib harus 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali ulang lagi ya. Ulang lagi pokoknya 3 hari ya. Kalau sholat subuh kesiangan bangun setengah 6 ya. Pengen sholat qobliyah. Nah tengok dulu Mbak. Apakah setengah 6 masih ada jadwal subuh di tempat Mbak? Kalau di tempat aku jam 5 lewat 20 masih bisa melakukan qobliyah subuh. Tapi kalau setengah 6 itu agak riskan. Fokus ke sholat subuh aja. Jadi yang namanya qobliyah dan ba'diyah
itu bisa dikerjakan selagi masih ada jadwal sholatnya. Kalau jadwal sholatnya udah habis, udah nggak bisa. Oke. Jumat berkah boleh dikasih siang, yang penting selama hari Jumat ya. Oke ya. Tadi apa Zah kalau melanggar nazar? Nazar tuh kan kayak gini ya. Aku cuekin komentar sebentar ya. Nazar tuh kan kayak gini guys. Ya Allah, kalau aku lulus PNS nanti aku akan potong kambing kayak gitu kan. Terus kita lupa nih, kita lupa pernah nazar apa, kita lupa. Maka kita harus melakukan kafarat namanya. Kalau kita lupa nazar. Nah, cara kafaratnya gimana? Pertama, memerdekakan budak. Yang kedua adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, nah 1 orangnya 7 on atau berarti 10 orang 7 kilogram. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Pakaian bisa, pakaian seharga pakaian yang kita pakai. Atau berpuasa 3 hari berturut-turut, pilih salah satu. Memberi makan 10, memberikan pakaian 10, atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut ya. Oke, paham ya? Ustazah, oke. Nah, Ustazah, gimana bayar fidyah puasa yang sudah bertahun dan tak ingat jumlahnya? Kalau dia udah nggak ingat jumlahnya, segera bertobat. Kalau ingat, segera diganti. 1,4 kilogram beras per harinya. Ke depan jangan ulang lagi ya teman-teman ya. Ganti puasa itu di waktunya ya, di tahunnya yang sama ya. Kan dulu belum paham, sekarang udah paham. Semoga ke depan jangan lagi ya. Waktu gantinya tuh 350 hari loh. Banyak loh waktu ganti puasa itu. Oke. Ustazah, kalau kita sholawat harus berdoa dulu ya? Enggak ya. Kalau kita nazar sebentar berupa puasa, dilakukannya sebelum atau setelah hajatnya terkabul. Yang namanya nazar, hajatnya harus terkabul dulu baru teman-teman melakukan bayarannya. Kalau nggak terkabul ya enggak. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku puasa Senin dan Kamis 1 bulan. PNS-nya nggak lulus ya nggak usah puasa. Nazar itu kan dikerjakan kalau keinginannya udah terpenuhi. Paham ya? Ustazah, iya, oke. Sebentar dulu ya. Spill doa istinja, doa cebok. Nah, kalau teman-teman cebok, usahakan berdoa. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Nah, itu doanya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah kemaluanku dari yang keji dan kemudian sucikan hatiku dari pergaulan nifaq ya. Oke, tujuan itu kalau dia beras aja Mbak Ipeh ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, iya bisa nggak warisan itu dijual sama satu keluarga? Nggak masalah kok, yang penting yang lainnya sepakat ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, hari Jumat lebih baik memberi makan fakir miskin atau memberikan ke kota infak bebas. Karena kenapa? Karena di hari Jumat itu kalau kita sedekah pahala kita besar, kemanapun gak masalah. Dikasih ke siapapun gak masalah ya kalau Jumat berkah itu ya. Oke, nah gitu ya. Nah ini doa cebok biasanya ada yang ngetik tapi ini gak ada. Mungkin ketikan teman-teman kita terfilter ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh saya transfer ke kakak, boleh. Sedekah subuh setelah terkumpul, tengok jumlahnya lalu transfer, lalu yang sedekah subuh tuh buat kita, nggak apa-apa ya. Nah oke. Nah ini boleh nah ini dia ya, doa bahasa Arab pula yang muncul ya, nggak apa-apa ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Nah, semoga bisa baca ya guys. Nah, ini bahasa Arab soalnya. Yang bahasa Indonesia kayaknya terfilter nih. Oke ya. Thank you ya. Ustazah, di toilet kan nggak boleh sebut nama Allah. Kenapa cebok ada nama Allah? Mau wudu baca niat. Setelah mau masuk WC baca doa. Keluar WC baca doa. Mau mandi junub baca niat. Mau mandi mau mandi nifas juga baca niat. Niat itu kan disebutkan juga. Kan niat itu disebutkan juga tuh. Ada Allah kan, karena Allah. Ya, cuman bacanya dalam hati ya. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah kafarot pas puasa, kafarot nazar sama puasanya? Pas puasa da apa? Da apa? Da. Oke. Sekali lagi, zakat penghasilan dibikin nasi, dibagi ke anak yatim. Jangan. Anak yatim tidak diberikan zakat. Kepada fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, ya. Pakai bahasa Indonesia niat boleh, niat wudu pakai bahasa Indonesia, niat mandi pakai bahasa Indonesia, niat sholat pakai bahasa Indonesia. Nah ya, kafarot Ramadan, kafarot nazar. Emang kenapa Ramadan? Yang kena kafarot itu adalah berhubungan badan di siang Ramadan. Nah teman-teman misalnya nih berhubungan badan di siang Ramadan itu kena kafarot dan kafarotnya besar. Besar itu ya. Pertama memberi makan 60 orang fakir miskin. Harus 60. Nah, nggak bisa 10. Kalau kafarot nazar cuman 10. Ya, kalau kafarot berhubungan badan di siang Ramadan itu sampai 60 orang fakir miskin. Atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Banyak kalau berhubungan badan di siang Ramadan. Ya, kalau sedekah subuh ke anak yatim boleh. Sedekah subuh ke anak yatim boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Nah jadi kalau di siang Ramadan jangan berhubungan badan ya. Kena kafarotnya itu ngeri ya. Puasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal ulang lagi 60. Sampai sakaratul maut kita menggantinya 60 hari ya. Atau kalau kita misalnya berhubungan badan di siang Ramadan memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on. Kali 60 42 kilo. Maka menikah terbaik itu di bulan Syawal setelah Ramadan. 30 hari aja udah tewas. Apalagi 10 malam terakhir. Udah itikaf, udah biru-biru matanya ya. Ustazah, aku introvert, aku nggak pernah kajian di masjid. Ya, ikut kajian dirimu aja dapat pahala nggak? Dapat pahala sunnah menuntut ilmu saja. Tapi tidak dapat pahala silaturahmi dengan masyarakat. Saran aku tetap datang aja mbak. Sekali seminggu kan duduk aja. Di masjid kan pengajian, bukan tempat kita bergaul kan. Nah, bukan tempat halo bestoy, kan nggak harus. Datang duduk diam, dengar ceramah ustadz, anggo-anggo. Dah ya. Oke. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa. Diangkat pena bagi yang tidak tahu sampai dia tahu ya. Ustazah, kalau zakat fitrah nggak bisa ke anak yatim. Dia mesti ke fakir miskin ya. Ustazah, puasa Daud boleh buat semua orang nggak ya? Boleh semua orang Islam kalau dia sanggup ya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke. Gimana kalau kita bila sedekah subuh? Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, dikumpulkan di waktu subuh di dalam kaleng 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, setelah itu teman-teman boleh melakukannya kasih ke orang yang berhak menerimanya ya. Nah, orang yang berhak menerimanya boleh di hari Jumat dan seterusnya. Oke. Ustazah, apa beda wirid dengan zikir? Intinya zikir lah ya. Kalau wirid itu kan bahasa daerah kan. Nah sama aja sih. Ustazah, oke sebentar ya. Saya udah pisah rumah tangga sama suami hampir 2 tahun. Tapi belum ada kejelasan. Dia udah ngomong talak belum? Kalau dia belum ngomong talak, mbak masih sah istri dia. Maka kalau mau nikah dengan orang lain, mbak mesti gugat dulu.